Malam itu hujan turun malas. Rintiknya kecil, tapi dingin. Bukan hujan yang membersihkan, melainkan hujan yang menekan dada. Di sebuah rumah reot di pinggir desa, seorang pria duduk memeluk lutut. Atap bocor menetes tepat di samping kakinya, membentuk genangan kecil di lantai tanah. Bau lembab bercampur dengan aroma singkong rebus yang sudah dingin. Di sudut ruangan, seorang anak kecil menangis pelan, bukan tangisan keras lebih seperti suara yang ditahan, karena ia sudah terlalu sering menangis dan tahu tak ada yang akan datang menolong. Pria itu menutup mata, bukan karena ingin tidur, tapi karena dunia terlalu menyakitkan untuk dilihat. Malam itu, Aye belum tahu bahwa kemiskinan bukan lagi musuh terbesarnya. Namanya Sutrisno. Di desa itu, nama itu tak berarti apa-apa. Ia bukan kepala keluarga terpandang, bukan tokoh agama, bukan orang beruang. Ia hanya buruh tani, atau lebih tepatnya, mantan buruh tani. Lelaki berusia 35 tahun dengan punggung mulai membungkuk sebelum waktunya, tangan kasar, penuh kapalan, dan mata yang selalu menunduk saat berbicara. Ia menikah muda dengan seorang perempuan bernama Sari. Perempuan itu dulu dikenal pendiam, wajahnya biasa saja, tapi matanya hangat. Mereka menikah bukan karena cinta besar, melainkan karena Soma-Soma miskin. Dan Soma-Soma tak punya pilihan. Mereka punya satu anak laki-laki, Dimas, berusia 6 tahun. Tubuhnya kecil untuk anak seusianya. Tulangnya tampak jelas di balik kulit. Rambutnya tipis dan kusam, pertanda kurang gizi yang sudah lama. Di desa itu, keluarga Sutrisno bukan sekadar miskin. Mereka dianggap aib. Tetangga sering berbisik ketika Sutrisno lewat, bukan berbisik lirih tapi cukup keras agar ia mendengar. Masih hidup aja ya, kasihan anaknya. Lahir buat sengsara. Ngapain juga nikah? Kalau cuma bisa bikin susah, yang paling menyakitkan bukan hinaan tetangga, tapi keluarganya sendiri. Ibunya sudah lama meninggal. Ayahnya menikah lagi dan tinggal di desa lain. Saudara-saudaranya hidup pas-pasan, tapi masih cukup untuk makan. Namun, setiap kali Sutrisno datang meminta bantuan, wajah mereka berubah kaku. Maaf Tris, kita juga lagi susah. Kalimat itu selalu sama. Nada suaranya selalu dingin. Suatu hari, saat Sari sakit dan tak bisa bangun dari tikar, Sutrisno mendatangi rumah kakaknya. Ia berdiri lama di depan pagar bambu, ragu mengetuk. Ketika pintu dibuka, kakaknya menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu bau tanah," katanya datar. Sutrisno menunduk. Ia pulang tanpa membawa apapun, bahkan tanpa sepatah kata penghiburan. Sejak hari itu, ia jarang berbicara, karena setiap kata terasa sia-sia. Pekerjaan Sutrisno sebagai buruh tani sebenarnya sudah tak menentu sejak lama. Ia dibayar harian, kadang dengan uang, kadang dengan beras, kadang hanya dengan janji. Suatu pagi, pemilik sawah memanggilnya. "Mulai besok, kamu gak usah kesini lagi," kata lelaki itu sambil menyalakan rokok. "Kenapa, Pak?" tanya Sutrisno pelan. "Anak saya pulang, dia yang kerja." Tak ada marah, tak ada debat. Karena orang seperti Sutrisno tahu, marah pun butuh tenaga. Sejak hari itu, tak ada lagi penghasilan. Hari pertama, mereka masih makan singkong rebus. Hari kedua, singkong tinggal sedikit. Hari ketiga, tak ada apa-apa. Dimas menangis kelaparan malam itu. Tangisnya membuat dada Sutrisno seperti diremas. Sari hanya bisa memeluk anaknya sambil menahan air mata. "Ayah cari makan ya, Mas," kata Sutrisno sambil berdiri. Ia keluar malam-malam, berjalan menyusuri kebun orang. Tangannya gemetar saat mencabut singkong dari tanah milik tetangga. Ini bukan pertama kalinya ia mencuri, tapi setiap kali melakukannya, rasa malu tetap sama. Singkong itu mereka makan tanpa garam, tanpa lauk,
Namun malam itu, Dimas tertidur dengan perut sedikit terisi. Sutrisno tidak. Ia duduk menatap dinding bambu, mendengar suara perutnya sendiri yang melilit. Bau tanah masih menempel di tangannya. Bau itu membuatnya muak pada dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya lebih kejam. Tetangga mulai sadar singkong mereka berkurang. Bisik-bisik berubah jadi tuduhan. Pasti keluarga itu *desert maling. Lebih baik diusir saja. Suatu siang, Sutrisno melewati warung kecil di pinggir jalan. Beberapa orang berhenti bicara saat melihatnya. Seorang ibu menutup hidungnya. Sutrisno terus berjalan. Punggungnya semakin membungkuk. Malam itu, desa seperti mati. Tak ada suara jangkrik. Tak ada gonggongan anjing. Hanya hujan yang turun pelan, seperti mengetuk tanah dengan sabar. Sutrisno duduk di depan rumahnya, menatap jalan tanah yang berubah lumpur. Air hujan mengalir pelan di sela-sela kakinya. Ia tidak menyingkir, tidak peduli basah, tidak peduli dingin. Di dalam rumah, terbitak betuk. Batu kering, panjang, seperti paru-paru yang diperas. Dimas sudah tertidur, tapi tidurnya gelisah. Sesekali tubuh kecil itu bergerak, seolah bermimpi buruk. Sutrisno, mimpi itu pasti tentang lapar. Ia menutup mata. Lalu suara lelaki tua itu kembali terngiang. Ada jalan cepat, tapi nggak semua orang kuat bayar harganya. Kalimat itu seperti paku yang ditancapkan pelen-pelen ke kepalanya. Sutrisno bangkit. Ia mengambil jaket tipis yang sudah robek di bagian lengan, menoleh ke dalam rumah sekali lagi. Tatapan itu lama, terlalu lama untuk sekadar pamit. Kalau aku nggak balik, ia tidak menyelesaikan kalimat itu. Karena ia sendiri tak tahu apakah ia ingin kembali sebagai orang yang sama. Kuburan lama terletak di ujung desa, dekat rumpun bambu dan pohon beringin tua. Tak ada lampu, tak ada jalan jelas, hanya setapak kecil yang jarang dilewati. Orang-orang percaya siapapun yang lewat situ malam hari tanpa tujuan jelas, biasanya tak sedang mencari jalan pulang. Langkah Sutrisno pelan. Setiap injakan terasa berat. Tanah becek membuat sepatunya tenggelam. Bau tanah basah bercampur dengan aroma daun busuk. Angin berhembus dingin, membawa suara bambu saling bergesek seperti bisikan yang sengaja dipelankan. Ia ingin berbalik beberapa kali, tapi bayangan wajah Sari yang semakin tirus dan tubuh Dimas yang semakin kurus menarik kakinya terus maju. Rumah bambu itu muncul perlahan dari balik kabut tipis. Reot, miring, seolah berdiri hanya karena lupa roboh. Tak ada lampu, hanya cahaya lilin dari dalam. Bergoyang pelan, Sutrisno berdiri di depan pintu. Tangannya terangkat, lalu turun lagi. Ia menarik napas panjang. Tok, tok, tok. Pintu terbuka sendiri. Lelaki tua itu duduk bersila di lantai tanah. Rambutnya putih kusut, kulitnya keriput, tapi matanya terlalu hidup, terlalu tajam untuk mata orang setua itu. "Kamu datang," katanya pelan, seolah sudah menunggu. Sutrisno masuk. Pintu menutup sendiri di belakangnya. Ruangan itu bau kemenyan dan darah kering. Di sudut ruangan ada kendi tanah liat tertutup kain hitam. Di sekelilingnya sesajen kecil beras, koin, dan potongan kuku manusia. "Kamu mau kaya," kata lelaki itu lagi. Bukan bertanya, pernyataan. Sutrisno menelan ludah. "Saya mau keluarga saya hidup," jawabnya lirih. Lelaki itu tertawa kecil. Tawa yang tidak hangat, tidak juga jahat. Lebih seperti bosan. "Kaya dan hidup itu beda," katanya. "Tapi jalan yang kamu cari, Kumasatu." Ia berdiri perlahan, lalu membuka kain hitam di atas kendi. Sutrisno mundur setengah langkah. Di dalamnya, sesuatu bergerak. Makhluk itu kecil, sekecil bayi baru lahir.
kulitnya pucat keabu-abuan. Matanya hitam besar tanpa putih. Giginya kecil, runcing, dan selalu basah. Kepalanya botak, tapi ada rambut halus tipis seperti jamur. Ia tidak menangis. Ia tersenyum. Senyum yang terlalu dewasa untuk wajah sekecil itu. Inilah jalannya, kata sang dukun. Tuyul. Sutrisno gemitar. Dia ambil uang. Lanjutnya, bukan dari orang jauh, tapi dari yang dekat. Tetangga saudara. Orang yang tiap hari kamu lihat. Terdiam. Dan dia pulang tiap malam Jumat. Tambahnya, jam 2. Dukun itu menatap Sutrisno lama. Dia harus disusui. Sutrisno mengangguk cepat. Asih? Tanyanya bodoh. Dukun itu tersenyum tipis. Bukan. I mendekat. Suaranya diturunkan. Darah sunyi. Hanya suara hujan di luar. Bukan darahmu. Lanjutnya, darah istrimu. Sutrisno merasa dunia berhenti berputar. Istri kamu hidup selama dia mau memberi. Kata dukun itu datar. Kalau berhenti, tuyul akan cari sendiri. Sutrisno membuka mulut, menutupnya lagi. Ia ingin berkata tidak. Ia ingin lari. Tapi bayangan anaknya yang kurus lebih menakutkan dari apapun. Apa dia akan mati? Tanyanya. Dukun itu mengangkat bahu. Semua mati. Katanya, tinggal cepat atau lambat. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada darah Sutrisno yang diteteskan. Hanya satu syarat terakhir, kamu gak boleh berhenti, kata dukun itu. Sekali kamu kaya, kamu milik mereka. Tuyul itu merangkak keluar dari kendi. Kakinya menyentuh tanah. Ia menoleh ke arah Sutrisno. Untuk sesaat, Sutrisno merasa makhluk itu mengenalnya. Ia mengangguk pelan. Malam itu, ia pulang membawa sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan benda, bukan juga uang, tapi hutang yang belum jatuh tempo. Jam menunjukkan jam 1:58. Sari duduk di atas tikar. Tubuhnya gemetar. Sutrisno berdiri di dekat pintu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dimas sudah tertidur. Lampu dimatikan. Udara di rumah berubah dingin. Lalu, sesuatu muncul dari sudut gelap. Tuyul itu, ia berdiri di lantai, menatap Sari, mulutnya terbuka sedikit. Earlier manetas. Asturisk Sari menoleh ke Sutrisno. Matanya penuh tanya, penuh takut. Maaf, bisik Sutrisno. Jam berdentang 2 kali. Tuyul itu mendekat di luar ramah. Hujan berhenti. Di dalam rumah kecil itu, sebuah perjanjian akhirnya ditegakkan. Dan sejak malam itu, uang mulai datang. Tapi sesuatu yang lain perlahan pergi. Perubahan itu tidak datang dengan ledakan. Tidak ada hujan uang. Tidak ada teriakan bahagia. Uang datang diam-diam. Pagi setelah malam Jumat pertama, Sutrisno menemukan segepok uang lusuh di bawah tikar. Pecahan kecil, bau tangan. Banyak orang, ada yang masih lembab, seolah baru berpindah tangan. Ia duduk lama menatapnya. Tangannya gemetar saat menyentuh uang itu. Bukan karena senang, tapi karena takut. Sari bangun pelan. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Ada bekas darah tipis di sudut mulutnya. Kita dapat uang, kata Sutrisno. Sari menatap uang itu, lalu menatap suaminya. Ia tidak tersenyum hari demi hari. Uang terus datang. Setiap malam Jumat, tepat pukul 2, tuyul itu kembali. Selalu tersenyum, selalu lapar. Dan setiap kali pula, Sari semakin kurus. Tetangga mulai memperhatikan. Warung yang dulu tak pernah mereka datangi, kini sering disinggahi Sutrisno. Ia membeli beras, minyak, telur, daging,
Sesuatu yang dulu hanya bisa ia lihat dari jauh, bisik-bisik berubah. Katanya dulu maling singkong, sekarang kau punya uang. Pasti ada main. Sutrisno tidak peduli. Untuk pertama kalinya, Dimas makan sampai kenyang. Wajahnya mulai berisi. Tidurnya lebih nyenyak. Itu cukup untuk membuat Sutrisno menutup mata dari hal lain. Beberapa bulan kemudian, rumah bambu itu ditinggalkan. Mereka pindah ke rumah tembok. Tidak besar, tapi cukup megah untuk ukuran desa. Ada lantai keramik, ada pintu kayu tebal, ada jendela kaca. Namun sejak malam pertama, rumah itu terasa salah. Udara di dalamnya dingin. Suara langkah terdengar meski tak ada orang. Sudut-sudutnya selalu gelap. Meski lampu menyala, Sari sering duduk sendiri, memeluk tubuhnya. Aku capek, katanya suatu malam. Sutrisno mengangguk. Ia pura-pura tidak tahu kenapa. Sari semakin kurus. Bukan kurus orang sakit biasa, tapi seperti dikosongkan dari dalam. Kulitnya mengering, matanya cekung, rambutnya rontok sedikit demi sedikit. Payudaranya menghitam di bagian tertentu, seperti memar lama yang tak sembuh. Setiap malam Jumat, setelah ritual itu, Sari selalu pingsan. Dan setiap kali bangun, ia terlihat lebih tua. Aku mimpi aneh, katanya suatu pagi. Mimpi aku disedot sampai kosong. Sutrisno tidak menjawab. Ia takut jika membuka mulut, yang keluar bukan kata, melainkan pengakuan. Benda-benda mulai berpindah tempat. Pintu terbuka sendiri, air menetes dari keran yang sudah ditutup. Suara kaki kecil berlari di malam hari. Dimas pernah menunjuk sudut rumah. Ayah, itu sih tak ada siapa-siapa. Tapi malam itu, Sutrisno mendengar suara cekikikan kecil dari kamar mandi. Malam itu, tuyul pulang lebih cepat. Pukul 01,3. Ia tidak tersenyum. Matanya merah, giginya lebih panjang. Tubuhnya lebih besar. Sari gemetar hebat. Aku gak kuat, katanya lirih. Aku sakit. Tuyul itu mendesis. Udara di rumah berubah berat. Lampu berkedip. Sutrisno BRLUT UT.Asterisk. Tolong, satu kali ini saja, katanya. Tuyul itu menoleh. Untuk pertama kalinya, ia berbicara. Lapar, Sari menjerit malam itu. Bukan jeritan panjang, tapi jeritan pendek, seperti napas terakhir yang ditarik paksa. Setelah itu, ia tidak bangun selama 2 hari. Dokter desa datang, menggeleng. Kurang darah parah, katanya. Tapi ini aneh. Sutrisno tahu. Ia duduk di samping ranjang, menatap istrinya yang semakin tipis, seperti bayangan. Rumah itu penuh uang, tapi terasa seperti kuburan. Di luar, tetangga iri. Di dalam, maut menunggu giliran. Sutrisno mulai sadar, kekayaan ini tidak datang untuk menyelamatkan. Ia datang untuk menghabisi. Sejak malam itu, rumah mereka tidak pernah benar-benar terang. Lampu menyala, tapi bayangan tetap panjang. Udara terasa berat, seperti dipenuhi napas orang lain. Setiap sudut seolah menyimpan sesuatu yang mengawasi. Sutrisno jarang tidur. Kalaupun terlelap, ia terbangun oleh suara kecil, cekikikan, langkah kaki, atau sekadar desahan pendek yang bukan milik manusia dewasa. Sari terbaring hampir sepanjang hari. Tubuhnya ringan, terlalu ringan. Saat Sutrisno membantu membalikkan badannya, rasanya seperti mengangkat kain basah, bukan tubuh manusia. Kulitnya dingin meski siang hari. Napasnya tipis dan pendek. Matanya sering terbuka tapi kosong. Menatap langit-langit tanpa fokus. Aku capek, Tris. Kalimat itu ia ulangi berkali-kali. Dengan suara yang makin hari makin kecil, Sutrisno hanya duduk. Tangannya menggenggam spray. Ia tidak tahu harus menjawab apa, karena semua jawaban sudah terlambat. Uang masih datang,
setiap malam Jumat selalu ada, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Tapi sekarang, Sutrisno tidak lagi menghitungnya. Ia hanya memasukkan ke dalam lemari, menutup pintu, lalu duduk lama di lantai. Dimas pernah bertanya pelan, "Ayah, ibu kenapa nggak bangun-bangun?" Sutrisno membuka mulut, menutupnya lagi. Ia mengelus kepala anaknya. "Ibu capek," katanya. Suaranya serak, padahal ia tahu itu bukan capek. Itu habis. Malam itu hujan tidak turun. Udara panas, pengap, seperti sebelum badai. Jam di dinding berdetak lebih keras dari biasanya. 1, 2, 3, pukul 01,45. Sutrisno sudah berdiri di tengah rumah. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di punggungnya. Sari membuka mata perlahan. "Jangan," suaranya hampir tak terdengar. "Aku gak kuat lagi." Sutrisno berlutut di samping ranjang. "Kita berhenti," katanya cepat. "Kita berhenti sekarang." Udara di ruangan tiba-tiba berubah dingin. Lampu mati, dan dari sudut gelap, tuyul itu muncul. Kali ini, ukurannya hampir setinggi anak kecil. Matanya merah menyala. Mulutnya terbuka lebih lebar dari seharusnya. Ia tidak merangkak lagi. Ia berjalan. Sutrisno mundur. Tubuhnya gemetar hebat. "Kamu janji?" Suara itu terdengar di kepala Sutrisno. Bukan dari mulut tuyul, tapi langsung dari dalam pikirannya. "Aku mau berhenti," teriak Sutrisno. Asterisk. "Aku balikin semuanya." Tuyul itu tertawa. Suara basah, lengket, terlambat. Tidak ada jeritan panjang malam itu. Hanya satu tarikan napas yang berat. Lalu hening. Sari menatap Sutrisno. Matanya terbuka, tapi tidak lagi melihat. Bibirnya sedikit bergerak, seperti ingin mengatakan sesuatu. Lalu diam selamanya. Sutrisno duduk kaku. Tangannya masih menggenggam tangan istrinya. Dingin. Ia tidak menangis, tidak berteriak. Air mata itu datang belakangan, jauh belakangan. Pemakaman berlangsung cepat. Tetangga datang. Beberapa pura-pura sedih. Beberapa hanya ingin melihat. "Kasihan," kata mereka. Masih muda. Sutrisno berdiri di samping makam. Matanya kosong. Malam harinya, ia pergi ke rumah bambu dekat kuburan. Rumah itu sudah tidak ada. Hanya tanah kosong. Dan bau kemenyan yang masih tertinggal. Ia berlutut di tanah. "Ambil aku," katanya, pelan. "Jangan anakku." Asterisk. Berhembus. Daun bambu bergesek. Tidak ada jawaban. Dimas mulai sering sakit. Demam datang dan pergi. Mimpi buruk setiap malam. Ia sering terbangun sambil menangis. "Ayah, ada yang manggil aku," katanya. "Aku harus ikut." Sutrisno memeluk anaknya erat-erat. "Gak ada siapa-siapa," katanya. Padahal ia sendiri mendengar suara langkah kecil di luar kamar. Suatu pagi, Dimas tidak bangun. Tubuhnya dingin, wajahnya tenang, seperti sedang tidur. Sutrisno mengguncangnya, memanggil namanya. Tidak ada jawaban. Kini rumah itu benar-benar sunyi. Uang masih ada. Lemari masih penuh. Tapi tidak ada lagi suara anak. Tidak ada lagi batuk pelan di malam hari. Sutrisno duduk di tengah rumah, tertawa sendiri. Kadang menangis, kadang berbicara dengan sudut kosong. Orang-orang bilang ia gila. Mereka tidak tahu ia hanya satu-satunya yang masih hidup dari perjanjian itu. Dan setiap malam Jumat, tepat pukul 2, Sutrisno masih menyiapkan segelas air untuk sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi.